Assalamualaikum, belajar lagi bersama Pak Risdi. Kali ini cukup banyak yang menanyakan tentang soal rangkaian listrik arus arah ini. Sepertinya sebetulnya mudah, cuman ada yang terganggu dengan adanya ground ini ya. Mungkin ini poinnya di sini ya, yang mungkin menjadi teman-teman mungkin sebagian lupa ya. Oke, langsung aja kita bahas. Saya akan bahas 3 soal, terus nanti di akhir akan ada 3 soal yang bagian teman-teman untuk mencoba ya. Kemudian nanti dikonfirmasi jawabannya di kolom chat ya setelah selesai. Oke, perhatikan rangkaian listrik yang diberikan oleh gambar. Potensial di titik A itu ada di sini ya. Nah, kalau kita mau menentukan potensial titik A yang ada di sini di sebuah titik dalam rangkaian seperti ini, pertama kita akan menentukan dulu arusnya ya. Nah, biasanya teman-teman mengerjakan ini pakai loop gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kalau hanya satu loop, kemudian baterainya sedikit, baterainya cuma 2 atau 3 itu masih bisa ditebak sebetulnya arah arusnya itu seperti apa. Nah, apalagi kalau cuma 2 ya. Kalau hanya 2 baterainya tinggal dibandingkan aja mana yang lebih besar ya. Kita lihat ada 9, ada 6 volt. Pasti 9 volt inilah yang akan menentukan arah arus. Jadi arah arusnya akan keluar dari kutub positif baterai yang 9 volt. Berarti arusnya pasti akan seperti ini. Dan itu tidak akan salah. Itu arusnya akan begini arahnya ya, searah jarum jam berarti ya. Nah, lalu besar arusnya atau kuat arusnya berapa? Nah, langsung saja sebetulnya pakai I sama dengan jumlah, bukan jumlah sebetulnya ya, karena ini kan eh, berlawanan arah ya, berlawanan arah. Jadi yang 9 yang gede dikurangi yang kecil ya, 9 kurang 6 ya. Dibagi dengan, karena nggak ada cabang berarti hambatan tinggal dijumlahkan. Ada 2, ada 1 ya, 2 tambah 1. Nah, jadi kita akan dapat 9 kurang 6, 3 dibagi 3. Jadi 1 ampere. Jadi arusnya 1 ampere, arahnya searah jarum jam ya. Nah, itu pertama, langkah pertama itu. Langkah kedua adalah kita harus memahami apa itu ground ya. Ground yang ini ya, ini ada ground ya. Nah, kalau saya ke anak-anak biasanya menyebutkan ground itu kan tanah ya, bumi ya. Orang itu kan dikebumikan itu kalau sudah mati gitu ya. Nah, mati itu berarti nggak punya tegangan lagi. Nah, maka di situ potensialnya nol ya. Potensialnya titik yang di ground kan itu sama dengan nol. Jadi misalnya kita sebut nih titiknya B misalnya gitu ya. Nah, maka berarti potensial titik B itu sama dengan nol. Nah, setelah itu kita akan menentukan potensial A dengan cara ya hitung aja VAB ya. VAB kita jalan dari A ke B. Mau jalan ikuti arus boleh, mau jalan lawan arus juga nggak masalah ya. Sekarang kita akan jalan ikuti arus ya, berarti dari A itu ke bawah. Nah, ketika dari A ke bawah ketemu baterai 6 volt, ketemu kutub panjangnya dulu, berarti ini plus 6 ya. Kemudian kita jalan searah arus. Kalau kita jalan ke arah searah arus, maka ini adalah R kali I. R-nya 1, kemudian I-nya 1. Gitu ya. Nah, ini R, yang ini I. Nah, udah tuh. Kita punya 6 tambah 1, 7. Ya kan? 7. Nah, VAB itu kan artinya potensial A dikurangi potensial B. Sementara tadi B-nya grounded ya, B-nya di-groundkan. Nah, potensial B-nya sama dengan 0. Dari sanalah kita dapat kesimpulan, oh berarti potensial titik A itu sama dengan iya 7 volt gitu. Jadi cukup jelas jawabannya yang B. Nah, kalau ditanya potensial titik lain gimana? Nah, titik lain yang mana ya? Kita sembarang aja ya. Misalnya tadi kan sudah ada titik A, titik B di pojok yang seberangnya. Ini jadi nggak berurutan ya, nggak apa-apa lah, ini saya kasih nama aja, misalnya ini C di sini ya, kemudian ada D gitu ya. Nah, kita punya 2 titik lagi ya, C dan D. Misalnya kita mau mencari atau menentukan potensial C ya, potensial C. Nah, ini cukup mudah C ya. Nah, ambil aja C, mau ke A boleh, mau ke B boleh. Misalnya kita cari aja yang paling mudah, tentu aja VCB. Ya, karena B-nya grounded kan. VCB berarti sama dengan berapa? Nah, VCB kita jalan dari C ke B. Mau lewat searah jarum jam boleh, mau yang turun langsung ke bawah boleh. Kalau turun langsung ke bawah ini lebih gampang lagi, karena apa? Dari C ke B lewat jalur yang kiri ini itu hanya ketemu baterai 9 volt. Ketemu kutub panjangnya dulu, berarti plus 9. Nah, berarti VC dikurang VB, nah itu sama dengan 9. Sementara B-nya grounded ya, berarti V-nya 0, titik B. Nah, kesimpulannya apa? VC sama dengan 9 volt. Gitu ya. Nah, kemudian titik D, gimana titik D? Nah, D, nah kita bisa cari titik D
potensial D bisa, karena D juga dekat dengan B. Nah, kita juga bisa menghitung dengan cara menentukan VD ke B ya, VDB. Nah, berarti sama dengan, nah, dari D ke B, nah, jalan langsung ke kiri berarti searah dengan arus yang kita dapat ya, berarti positif RI, positif R-nya 1, I-nya 1. Ya, jadi sama dengan 1. VDB adalah VD dikurang VB. Sekali lagi, B-nya grounded. Ya, B-nya digroundkan, berarti ini 0. Ya kan? Ini 0. Nah, berarti ya udah VD-nya sama dengan 1 volt. Gitu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya seperti apa? Nah, ini soal bonus ya kalau seperti ini ya. Bonusnya bagaimana? Nah, kita baca. Perhatikan rangkaian listrik yang diberikan di gambar ya. Potensial A. Nah, lihat A-nya itu ada di sini. A-nya di sini. Kemudian ground-nya ada di bawah sini langsung ya seberangnya. Nah, misalnya kita sebut ini titik B, berarti karena ini grounded, ini berarti potensial B-nya sama dengan 0. Nah, langkahnya sama seperti yang tadi. Nggak sama, ini lebih gampang. Karena VAB, ya langsung aja jalan dari A ke B, ini nih. Nggak ada hambatan, karena nggak ada hambatan, jadi dari A ke B itu langsung ketemu plus 9 volt saja, ya kan? Dan VAB itu adalah VA dikurang VB. Ya, sementara VB-nya sama dengan 0 karena dia grounded. Artinya apa? Ya, VA-nya berarti 9. Udah langsung begitu aja, ya, berarti ini 9 volt. Gimana? Oke, gampang sekali ya. Jadi kalau misalnya sampai yang seperti ini keluar itu alhamdulillah ya, bonus ini ya. Oke, itu soal kedua. Terakhir nih, soal terakhir yang akan kita bahas, nomor ketiga. Nah, mungkin tidak beda jauh dengan yang pertama. Ini memantapkan saja ya. Nah, rangkaian listrik yang diberikan pada gambar, potensial A itu berapa? A di sini. Nggak beda jauh. Sama persis dengan yang barusan ya. Nah, kita kasih nama lagi biar enak nyebutnya. Ini ada B di sini. Karena B-nya grounded, nah, berarti VB-nya itu sama dengan 0. Karena B di-groundkan. Dan A-nya ada di atasnya baterai 5 volt. Ya, langsung nggak ada apapun. Maksudnya nggak ada hambatan. Berarti sama caranya seperti tadi, VAB itu sama dengan plus 5 saja, ya kan? Dari A ke B jalan kan nggak ketemu hambatan, jadi cuma ketemu baterai dan ketemu kutub panjangnya dulu dari A ke B. Nah, VAB kembali lagi ini adalah VA dikurang VB dan B-nya itu grounded sekali lagi. Jadi ini sama dengan 0. Nah, jadi ketemu VA-nya langsung berarti 5 volt. Mudah atau gampang? Iya, betul sekali. Mudah dan gampang. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Coba kita samakan pemahaman kita. Apakah sudah sama atau belum? Kita cek dengan nomor 4, nomor 5, nomor 6. Silahkan ya. Dicoba. Nanti dikonfirmasi di kolom chat. Insya Allah nanti teman-teman banyak yang mengkonfirmasi, bantu gitu ya. Ini ada nomor 4 ya. Akan dicoba. Ya, mirip-mirip dengan tadi lah ya. Kemudian ada nih 5 dan kemudian nomor 6. Ya. Saya kira itu saja untuk edisi kali ini, cukup pendek saja. Semoga manfaat. Assalamualaikum.